Salah satu had adab itu kan terjaganya sesuatu, menjaga sesuatu dari kesalahan. Salah satu ya, dari ketidaksesuaian. Artinya ketika orang, ya makanya sering saya ngomongkan edukasi begini. Ada orang sekarang berbicara adab itu, kalau bahasa sekarang mah itu attitude ya. Jadi kalau attitude-nya kurang baik dianggap tidak baik. Pak, adab itu lebih luas, Pak. Salah, attitude itu hanya juz'un ya, hanya bagian kecil. Contoh begini, ada orang yang komunikasinya baik dianggap memiliki adab, padahal jika dengan had sesuainya, ta'rif sepasnya, belum tentu orang yang komunikasinya baik disebut beradab. Ada orang jarang sholat tapi komunikasinya baik, nah bisakah dikatakan beradab? Dalam satu masalah komunikasi, dia punya komunikasinya beradab, tapi tetap dia tidak bisa dikatakan secara komunikasi beradab. Loh, sama Tuhan aja dia berani kok. Kalau komunikasi yang baik terjalin, komunikasi yang baik, bisa jadi seseorang itu melakukan untuk dirinya. Bisa jadi loh, ada orang yang ingin dianggap baik. Mohon maaf, sekarang itu banyak orang di depan kamera sebaik mungkin, sepelan mungkin, sesantun mungkin. Kita kenal banyak tokoh-tokoh besar, di belakang layar ngobrol sama kita, ya mereka lebih barbar dari kita. Contoh kemarin, kita pulang sama beberapa orang, di mobil itu bahasanya mengerikan loh. Kalau terekam kamera itu bisa melanggar hukum lah. Nah pada kenyataannya, loh, ya inilah kita gitu loh. Ya mohon maaf, tokoh-tokoh besar itu kan kita sering nongkrong, tokoh-tokoh besar. Ya cukup sama. Contoh misalnya, ada orang kalau di depan kamera begini, lagi berdiri nih, mau minum duduk. Satu. Waktu makan bersama sambil ngobrol cekakak cekikik. Ya apa bedanya dia dengan saya apa? Ya sama. Jadi ketika di depan publik, di depan kamera, makan dia diam. Tapi sama temannya sama sambil ngobrol cekakak cekikik, nginung sambil berdiri. Ya, jadi dunia ini semuanya penuh drama. Nah, itulah yang tidak saya suka. Saya lebih suka apa adanya aja begini. Yang ngamuk ya ngamuk. Gini Gus, terima kasih. Saya bahkan mungkin bukan saya aja ya, mungkin banyak orang ya nggak tahu kalau yang di lingkungan Gus Maesa sudah mengerti ya antara attitude dengan adab. Saya pikir saya itu kan selalu mengajarkan dalam profesionalisme, dalam kompetensi seseorang itu kan ada 3. Jadi orang itu akan berhasil ketika mempunyai 3. Yang pertama itu adalah ilmu, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude. Jadi ilmu, skill, dan attitude kalau digabung itulah menjadi orang yang sakti mandraguna, yang tidak akan ada yang bisa ngelawan. 3 itu dari sisi ilmu, dari sisi kemampuan apapun, mau jadi tukang nasi goreng, mau jadi ustadz, mau jadi bupati, asal dia punya 3, ilmu, skill, dan attitude. Nah itu udah sering sekali dalam setiap pertemuan 3 itu saya sampaikan. Nah cuma saya terima kasih kepada Gus Maesa, ternyata attitude dan akhlak itu beda. Nah tadi sudah dijelaskan dan saya terima kasih, saya paham. Jadi attitude itu ibarat tembakau. Kalau bicaranya rokok itu sudah sepaket, berbentuk, sudah berbungkus kertas, mengandung pekerjaan. Kalau berbicara tembakau, kita ini tembakau, tapi ini nggak ada orang yang nyebut rokok. Nah attitude itu ini seperti ini nih. Nah kalau sudah rokok mencakup semuanya, mencakup proses, mencakup benda, artinya dibalut kertas melalui proses gitu loh. Kalau tembakau daunnya aja dan pemasaran, ya, nah itulah yang disebut juz'un, sebagian kecil daripada akhlak ataupun adab. Attitude itu ya. Jadi orang yang attitude-nya baik belum tentu bisa disebut berakhlak atau beradab. Sekarang orang banyak sekarang gini Pak, logikanya, mohon maaf Pak, kalau berbicara attitude di Indonesia itu orang Buddha yang paling beretitude, ngomongnya santun. Hewan aja mereka tidak makan loh, ayam, kambing. Betul, nebang pohon 1 diganti 1 Buddha. Ya. Terima kasih Gus Maesa. Ayam disembelih, kambing disembelih. Iya.
Ya. Dan mudah-mudahan ini banyak orang yang mendengar dan bisa membedakan apa yang disampaikan oleh Gus Maesa tadi. Ya saya pikir attitude itu ya akhlak itu ternyata beda Kan. dan sudah dijabarkan, sudah dikasih contoh. Makanya saya kalau sudah dijabarkan oleh Gus Maesa, contoh-contoh itu yang di otak saya itu udah terurai sendiri. Tik 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 tik. Lah ya makanya kemarin semua saya kan sering kendala ngadepin orang awam itu begini. Masalah apapun argumen pembelaannya ada. Kalau saya dikatakan, "Hei, seseorang masuk ke zona fitnah itu jangan diharap mendapatkan adab etika yang baik." Orang mendekat, saya nih datang ke tempat diskotik, lalu ada orang yang berpikir buruk terhadap saya. Jadi jangan salahin saya, ternyata saya cuma mau nyari teman saya. Dimana katanya di diskotik ini datang. Walau tujuannya saya nggak salah, cuma nyari teman, mau ngajak, mau nyadarin. Tapi orang yang memandang berpikir buruk ke salah, itu wajar gitu loh maksudnya. Ya. Sama dalam dunia debat, dalam dunia kritik, siapapun yang masuk ke zona fitnah, jangan harap ingin dapatkan adab. Adab. Orang ketika masuk ke zona fitnah itu tidak beradab. Ya, iya. Sederhana itu sebetulnya. Cuma jarang orang yang jarang orang yang nyadari. Betul. Dan ini memang perlu Gus disampaikan, itu perlu Gus Maesa. Makanya saya dapat ilmu baru sepanjang hidup saya, sepanjang usia saya yang 60 lebih. Itu antara attitude dan adab itu memang beda. Nah, makasih Gus Maesa. Mudah-mudahan Bapak banyak pernah main orang catur yang nggak? Bapak pernah main catur nggak? Sama Ya. anak, sama anak. Sama anak belum. Soalnya catur saya nggak begitu hobi Gus. Otaknya mesti Bapak pernah nggak dibonceng anak? Dibonceng anak pernah? Naik motor. Iya. Sekarang ganti jangan motor, di kursi. Nongkrong di warung di pinggiran itu ada kursi duduk. Bapak duduk di belakang, anak bapak duduk di depan. Kurang ajar nggak tuh anak? Iya. Kenapa menjadi pantas ketika itu di motor? Oh. Ayo. Coba. Ini anak duduk di sini, bukan motor ya, kursi. Bapak duduk di sini. Pantas nggak nih anak nih? Kenapa ini menjadi pantas ketika di kursi motor? Karena memang harus begitu gitu loh. Nah peraturan inilah orang menempatkan sesuatu itu adab, menempatkan segala sesuatu di adab sesuai peraturannya, itu adab terhadap disiplin keilmuan, adab terhadap Gusti Allah. Jadi kalau baru satu masalah ya jangan dulu ke adab Bapak gini ya. Coba kalau Cukup berbicara attitude itu dukun itu attitude-nya baik, apa kita sebut adab? Tujuannya adalah menipu, membohongi. Kalau dalam bahasa sederhana, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalimatnya tepat, tapi yang tujuannya untuk memanipulasi pikiran orang, mempengaruhi pikiran. Dengan niat yang beda. Iya. Maka saya lebih suka dikata-katakan Maesa itu attitude-nya nggak baik. Saya selalu ngomong, iya ini tepat, Mas. Ketemu nggak ada akhlak adab, apa hubungannya akhlak adab? Ini zona kritik. Yang saya bahas ini masuk ke zona yang nggak diadabin gitu, yang nggak ada adab memang gitu loh. Iya. Itu bahasa yang tepat ngeritik saya tuh kurang attitude. Ya, itu baru betul. Berarti bolehlah kita terima kalau attitude-nya nggak ada, tetapi adab nanti dulu. Artinya yang dikritik sama saya yang mengkritik sama-sama tidak beradab, maka konteksnya karena sama-sama tidak beradab, ya jangan berhujah dengan adab dong gitu loh. Ya.